Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya, Bayu Eka Saksena Putra dan teman saya Desmianti Purwanti akan presentasi tentang materi statistika. Pada mata kuliah Kapita Selekta Matematika Menengah, dosen pengampu Ibu Yanti Mulyanti Magister Pendidikan di Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Statistika dalam Al-Quran. Ilmu statistika dapat kita pergunakan untuk berbagai macam kehidupan. Dalam kehidupan sehari-hari kita dapat mengaplikasikannya di berbagai macam kegiatan. Termasuk di dalam Al-Quran kita dapat menggunakan materi statistika. Jumlah ayat pada Al-Quran itu sebanyak 6.666 ayat. Kita akan menggunakan materi kuartil. Kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil 3 dapat kita temukan pada Al-Quran dari jumlah ayat yang sebanyak 6.666. Kuartil 1 dalam Al-Quran terdapat pada Quran Surat Hud, yaitu pada ayat 86 dan 87. Kuartil 2 atau median dalam Al-Quran terdapat pada Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 186 dan 187. Dan kuartil 3 dalam Al-Quran itu terdapat pada Quran Surat Az-Zariyat ayat 2 dan ayat 3. Ayat Al-Quran terkait statistika itu terdapat pada Quran Surat Yunus ayat 36, yang artinya, dan kebanyakan mereka tidak mengikuti kecuali persangkaan saja. Sesungguhnya, persangkaan itu tidak sedikit pun berguna untuk mencapai kebenaran. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Definisi statistika. Nah, di sini ada definisi statistik dan statistika. Statistik itu apa? Statistik adalah hasil pengolahan data dan analisis data. Sedangkan statistika adalah pengetahuan yang berhubungan dengan cara-cara pengumpulan data dan pengolahan data, penganalisan data dan penarikan kesimpulan berdasarkan kumpulan data serta penganalisisan yang dilakukan. Jadi beda ya statistik dan statistika. Statistik itu hasil pengolahan datanya, sedangkan statistika pengetahuan atau ilmunya. Nah, sekarang yang kita bahas adalah statistika. Nah, statistika dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama kita mengumpulkan dulu data. Nah, pengumpulan data itu dibagi menjadi tiga cara, yaitu bisa dengan cara angket, wawancara, dan observasi. Setelah kita kumpulkan datanya, kita olah datanya. Nah, pengolahan data dibagi menjadi 3, yaitu ada pemusatan, letak data, dan penyebaran. Setelah datanya diolah, kemudian kita sajikan. Nah, penyajian data, yaitu penyajian data dibagi juga menjadi 2, yaitu ada data tunggal dan ada data berkelompok. Nah, sekarang pengumpulan data. Pengumpulan data itu apa? Pengumpulan data itu adalah aktivitas mencari data yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian sosial. Nah, pengumpulan data itu adalah aktivitasnya ya untuk mencari datanya. Sedangkan datanya itu bahan keterangan berupa himpunan fakta, angka, huruf, grafik, tabel, lambang, objek, kondisi, situasi. Nah, jadi data itu bahan baku informasi, ya, merupakan bahan baku informasi. Nah, sekarang jenis pengumpulan data. Yang pertama yang akan kita bahas itu ada angket. Angket itu apa? Angket itu adalah instrumen penelitian yang terdiri dari serangkaian pertanyaan untuk tujuan mengumpulkan informasi dari responden. Nah, angket itu bisa berupa dengan tertulis ya, dapat dilakukan secara tatap muka melalui telepon, komputer, ataupun pos. Jadi angket itu biasanya berupa tertulis ya.
Nah, kemudian ada wawancara. Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian. Nah, bedanya dengan angket, kalau wawancara itu langsung antara si penanya dengan si penjawab. Jadi secara langsung tanya jawab. Nah, kemudian ada yang ketiga itu observasi. Nah, kalau observasi ini suatu aktivitas pengamatan terhadap sebuah objek secara langsung dan mendetail guna untuk menemukan informasi mengenai objek tersebut. Nah, kalau observasi ini yaitu pengamatan ya terhadap sebuah objek. Jadi secara langsung. Penyajian data. Penyajian data terdiri dari dua, yaitu penyajian data tunggal dan penyajian data berkelompok. Dalam penyajian data tunggal, yang pertama itu adalah tabel. Di sini terdapat sebuah data yang jumlah angkanya itu sebanyak 12. Ke-12 angka ini terdiri dari angka-angka yang berbeda. Di sini tabel itu terdiri dari dua kolom. Kolom yang pertama itu untuk nilai, kolom yang kedua itu untuk frekuensi. Nilai di sini ada angka 9. Itu dilihat dari angka di sini. Kan? Angka di sini. Dilihat dari angka di sini. Ini di sini angkanya sudah tersusun dari angka terkecil sampai angka terbesar. Angka 9 di sini ada angka lagi, yaitu angka 12. Maka di sini ditulis 12. Di sini ada angka 17, maka ditulis angka 17, dan di sini ada angka 23, maka ditulis angka 23. Frekuensi ini adalah jumlah dari setiap nilai. Angka 9 jumlahnya itu adalah 2. Angka 12 jumlahnya adalah 3. Angka 17 jumlahnya 1, dan angka 23 jumlahnya 6. Ini adalah tabel. Tabel sangat berfungsi untuk berbagai jenis informasi secara ringkas daripada teks. Jadi tabel itu lebih ringkas daripada sebuah teks. Penyajian data tunggal yang kedua itu adalah diagram batang. Diagram batang di sini sudah terlihat data di sini sama seperti data untuk contoh soal pada tabel. 12 angka ini sudah ada nilai tabelnya di sini. Kita tinggal memasukkan saja berupa sebuah persegi panjang. Mau disatukan bisa, mau beda warna pun sama bisa. Persegi panjang di sini itu sesuai dengan frekuensi. Nilai di sini ada nilai angka 9. Karena kan frekuensinya itu adalah 2, maka tinggi persegi panjangnya pun di sini sebagai 2. Begitupun dengan angka 12, angka 17, dan angka 23. Tingginya sesuai dengan frekuensi masing-masing. Diagram batang sangat bermanfaat untuk sebuah data yang menginformasikan tentang suatu data terbanyak, banyak atau kecilnya. Misalkan jumlah pengunjung perpustakaan, jumlah pengunjung kebun binatang, tempat wisata, kenaikan peserta didik di setiap sekolah dapat digunakan atau dapat ditampilkan dengan diagram batang. Penyajian data tunggal yang ketiga itu adalah diagram garis. Diagram garis ini sangat bermanfaat untuk penyajian data tunggal yang memperlihatkan sebuah perkembangan. Salah satunya itu di Foshandu itu sangat bermanfaat, yaitu digunakan pada KMS. KMS itu kartu menuju sehat yang digunakan oleh kader dan bidan untuk melihat perkembangan berat badan balita. Bedanya, jika tadi di sini itu adalah sebuah persegi panjang pada diagram batang, untuk diagram garis itu hanya sebuah titik lurus ke bawah dengan nilai dan ke samping dengan frekuensi. Jika nilainya 9, maka ke bawah harus lurus dengan 9.
Dan jika frekuensinya 2, maka sebelah kiri harus lurus dengan angka 2. Begitupun dengan angka 12, angka 17, dan angka 23. Penyajian data tunggal yang keempat itu adalah diagram lingkaran. Diagram lingkaran tidak dapat langsung ditampilkan begitu saja, harus menggunakan sebuah rumus. Rumusnya ini adalah sudut A sama dengan banyak A per banyak seluruh data dikali 360 derajat. Kenapa 360 derajat? Karena lingkaran itu besaran sudutnya sebesar 360 derajat. Nah, datanya masih sama dan tabelnya pun masih sama. Nah, di sini rumus-rumus tadi kita hitung sebanyak nilai. Jika misalkan nilai di sini ada 4, maka yang nilai yang harus dihitung sudutnya itu ada sebanyak 4. Begitupun jika di sini ada 10, maka di sini juga ada 10 gitu ya. Rumus tadi kita masukkan ke sini. Sudut nilai A itu diganti menjadi sudut nilai 9. Nah, sudut nilai 9 sesuai di sini, 9 di sini. Sudut nilai 9 sama dengan 2 per 12 kali 360 derajat sama dengan 60 derajat. Begitupun berikutnya. Nah, 60 derajat itu ini kita misalnya titik pusat ya. Kita masukkan 60 derajat yaitu angka 9. Itu kan di nilai 9. Lalu di sini ada 90 derajat yaitu di nilai 12. 30 derajat dinilai 17 dan 180 derajat dinilai 23. Penyajian data tunggal yang kelima itu adalah diagram batang daun. Diagram batang daun ini sama seperti penyajian tabel, hanya saja di sini dibuat lebih ringkas di sebelah kolom kirinya gitu ya. Batang itu ada di kolom kiri dan daun ada di kolom sebelah kanan. Batang itu seperti nilai, hanya saja ini semacam jumlah puluhan. Ada 0, ada 1, ada 2. Kenapa ada 0, 1? Kenapa ada 0, ada 1 dan ada 2? Karena dilihat dari angka yang ada di sini. Angka 9 itu puluhannya 0. Angka 12 dan angka 17 puluhannya itu adalah 1. Angka 23 itu puluhannya adalah 2. Ini kita anggap seperti 09 dan 09. 0-nya sudah ada di kolom batang, maka di kolom daun kita hanya tinggal mengisi angka 9-nya saja. Sebanyak 2 kali karena di sini bisa memasukkan angka berapa saja angkanya dan tidak sama pun bisa. Angka 12 di sini angka 1-nya sudah ada di kolom batang, maka tinggal memasukkan angka 2. 12-nya ada 3, maka tinggal memasukkan angka 2-nya sebanyak 3. 17 pun sama, 1-nya sudah ada, maka tinggal masukkan angka 7. Begitupun dengan 23. 23 itu angka 2-nya sudah ada di sini. Nah, tinggal memasukkan angka 3. Angka 3-nya itu sebanyak 6, maka di sini ditulis ke 6 angka 3 tersebut. Penyajian data yang kedua itu adalah penyajian data berkelompok. Penyajian data berkelompok yang pertama itu adalah tabel distribusi frekuensi. Ini sama seperti tabel namun lebih lengkap dan datanya itu adalah data yang berkelompok. Di sini sudah terlihat ada sebuah data yang jumlah angkanya itu sebanyak 30 angka. Ini sudah kita susun dari angka yang terkecil sampai angka yang terbesar. Ya. Di sini kita dimulai dengan membuat sebuah tabel. Tabel di sini terdiri dari 2 kolom, yaitu tabel nilai dan tabel frekuensi. Tabel nilai di sini diisinya bukan 1, bukan 2, 5, 7 angka satuan selainnya gitu, bukan, tapi diisi dari angka hinggaan gitu ya, dari 1 sampai 5. Di sininya 6 sampai 10, 11 sampai 15, 16 sampai 20, 21 sampai 25 dan 26 sampai 30. Nah, di sini harus sama. Jika misalkan di sini 1 sampai 5, berarti di sini juga harus 6 sampai 10. Angka
1 sampai 5 di sini nilai 1 sampai 5 frekuensinya itu lihat jumlah angka yang nilainya itu dari 1 sampai 5 itu ada berapa? Ini kan. Nah, ada angka 1, angka 3 dan angka 5. Berarti ada berapa angka? Itu ada 3 angka. Maka di sini di frekuensinya ditulis 3 angka. Begitupun ke selanjutnya. Dari nilai 6 sampai 10 itu ada berapa angka? Yaitu ada 5 angka. Sampai selesai, sampai 26 sampai 30 itu frekuensinya 2. Karena angkanya 29 dan 30. Nah, di sini ada batas bawah itu 11. 11 dari mana? Kita lihat, kita tentukan dulu dari frekuensi di sini. Nah, frekuensi di sini, frekuensi terbesar itu mana? Yaitu frekuensi yang angkanya 8. Kita lihat batas bawah. Batas bawah dari frekuensi 8 itu apa? Yaitu 11. Batas atas 15. Nah, ini 15. TB itu kan tepi bawah. Nah, tepi bawahnya itu berapa? Tepi bawah itu diambil dari batas bawah dikurangi 0,5. Batas bawahnya itu adalah 11 dikurangi 0,5 sama dengan 10,5. Di sini ada berikutnya yaitu tepi atas. Tepi atas itu diambil dari batas atas ditambah 0,5 sama dengan 15,5. Sini panjang kelas. Nah, panjang kelas di sini itu adalah diambil dari tepi atas dikurangi tepi bawah sama dengan 5. Kenapa 5? Kita lihat saja. Tepi atas itu 15,5, tepi bawahnya itu adalah 10,5, maka hasilnya adalah 5. Ataupun kita lihat dari sini, dari 26 ke 21 berapa? 21 ke 16 berapa? 16 ke 11 berapa? Begitupun yang di sini, dari 30 ke 25 berapa? Dari 25 ke 20 berapa? Itu adalah panjang kelas yaitu 5. Lalu kita lihat yang tengah, gitu kan. Tengahnya itu adalah setengah dikali bawah atas ditambah batas bawah, gitu kan. Nah, batas atas itu adalah 15 dan batas bawahnya itu adalah 11. 15 ditambah 11 adalah 26. 26 dikali 1/2 sama dengan 13. Penyajian data berkelompok yang kedua itu adalah histogram dan poligon. Nah, histogram dan poligon itu kita tetap membuat sebuah tabel distribusi frekuensi terlebih dahulu, gitu kan. Namun kita tambah satu kolom di sebelah kanannya menjadi 3 kolom, yaitu di sini ada kolom tepi kelas. Tepi kelas di sini diisi dari 0,5 sampai 5,5 itu dilihat dari tadi, dari tepi bawah sampai tepi atasnya, tepi bawah sampai tepi atasnya seperti itu kan ya, gitu. Nah, datanya masih data yang sama seperti tadi. Setelah disusun seperti ini, nah, kita baru disajikan dalam sebuah histogram dan poligon, gitu kan. Yang pertama, kita membuat sebuah dasar, gitu kan, horizontal dan vertikal. Nah, di sini itu adalah tepi kelas dan di sini frekuensi. Kita lihat di langkah yang kedua. Nah, di langkah yang kedua ini kita lihat di sini kenapa persegi panjangnya itu tidak berada di posisi sebelah atas 0,5, tapi berada di jarak 0,5 sampai 5,5. Begitupun persegi panjang berikutnya atau batang berikutnya. Nah, ini dilihat dari ini. Yang 1 sampai 5 itu kan 1 sampai 5 itu di sini yang frekuensinya 3 itu tepi kelasnya 0,5 sampai 5,5. Di sini 0,5 sampai 5,5. Itu kan, maka harus ada. Di sini pun sama. Di sini ada 5,5 lagi muncul di 5,5. Namun frekuensinya 5 sehingga naik, gitu kan di sini kan. Nah, sampai bawah pun sama. Sampai 26 sampai 30 itu frekuensinya 2, tepi kelasnya 25,5 sampai 30
Nah, gitu kan. Ini harus berapit gitu ya, harus bersampingan gitu. Langkah yang ketiga itu kita membuat sebuah titik di atas batang gitu kan. Berarti si titik ini itu jika ditarik lurus ke bawah itu berada di tengah-tengah antara nilai 0,5 dan nilai 5,5 gitu kan. Sampai nilai yang ada di 2,5 dan jarak di 30,5. Pada langkah yang keempat, pada langkah yang keempat ini itu kita menyambungkan dari titik-titik yang ada gitu, disambungkan, maka terlihat gambar seperti ini. Nah, ini yang disebut dengan histogram, dan garis hijau ini disebut dengan poligon. Penyajian data berkelompok yang berikutnya itu adalah frekuensi kumulatif. Frekuensi kumulatif ini terdiri dari dua, yaitu frekuensi kumulatif kurang dari dan frekuensi kumulatif lebih dari. Frekuensi kumulatif kurang dari itu dihitung dari banyaknya data yang kurang dari nilai tepi atas setiap kelas, dan frekuensi kumulatif lebih dari itu dihitung dari banyaknya data yang lebih dari nilai tepi bawah setiap kelas interval. Di sini dari data yang ada itu adalah data yang digunakan pada contoh soal penyajian data berkelompok yang sebelumnya gitu ya. Jadi kita masih digunakan pada contoh soal yang sekarang juga. Tadi jika pada penyajian data berkelompok sebelumnya itu tabelnya itu hanya 3 kolom, di sini itu ditambah menjadi 2 kolom. Dalam frekuensi kumulatif, yang kolom yang keempat itu adalah frekuensi kumulatif kurang dari, dan kolom yang kelima itu adalah frekuensi kumulatif lebih dari. Frekuensi kumulatif kurang dari, di sini kan ada angka 3 nih. Ini itu diisinya di sini. Nah, frekuensi itu kan banyak angka. Berarti banyak angka yang lebih kecil atau kurang dari 5,5 itu ada sebanyak 3. Maka di sini ditulis 3. Lalu frekuensi di sini itu adalah 5. Lihat dulu di sininya. Tepi kelas yang ininya. Ini kan 10,5. Frekuensi atau banyak angka yang kurang dari 10,5 itu di sini ada 5, di sini ada 3. Kenapa 3 juga dimasukkan? Karena sudah pasti ketiga angka di sini nilainya kurang dari 10,5 juga. Itu kan, jadi 5 ditambah 3 sama dengan 8. Atau lihat frekuensi yang di sini ditambah dengan frekuensi kumulatif kurang dari di kelas sebelumnya. 5 tambah 3 sama dengan 8. 5 tambah 3 juga sama dengan 8. Kita lihat di sini. 8 ditambah 5 ditambah 3 sama dengan 16. Atau frekuensi di sini ditambah kelas sebelumnya. 8 tambah 8 sama dengan 16. Begitupun sampai berikutnya. Sedangkan pada frekuensi kumulatif lebih dari, kita lihat dari bawah. Angka 2 di sini adalah frekuensi atau banyak angka yang lebih besar dari 25,5. Angka yang lebih besar dari angka 25,5 ini sebanyak 2. Di sini angka yang lebih besar dari 20,5 itu sebanyak 5, dan di sini ada sebanyak 2. Maka 5 ditambah 2 sama dengan 7. Atau frekuensi di sini itu dijumlah dengan frekuensi kelas setelahnya. Kita lihat dari frekuensi yang ini, kita buktikan lagi. Frekuensi di sini adalah angka 7. 7 ditambah 5 ditambah 2 itu adalah 14. Ataupun frekuensi di sini 7 ditambah dengan frekuensi kelas setelahnya, yaitu 7. 7 tambah 7 sama dengan 14. Begitupun berikutnya.
Di sini kita lihat langkah pertama. Kita siapkan juga di sini itu ada frekuensi kumulatif, yang di sini itu adalah tepi kelas. Kita lihat dulu dari frekuensi kumulatif kurang dari. Nah, frekuensi kumulatif kurang dari gitu kan. Nah, di sini di atas 5,5 itu kan adalah frekuensi kumulatif kurang dari, yaitu sebanyak 3. Maka titik ini berada di posisi 3. Di sini 10,5 itu ada 8. 15,5 itu adalah 16. 20,5 adalah 23. 25,5 adalah 28, dan 30,5 itu adalah 30. Langkah yang ketiga, ke semua titik tersebut kita sambungkan. Melihat seperti ini kan gitu, warna hijau ini. Nah, di langkah yang keempat kita juga membuat titik lagi, yaitu dari frekuensi kumulatif lebih dari 0,5 itu 30, maka berada di posisi titik 30. Maka ini kan 0,5. Nah, di sini 30. Begitupun selanjutnya 5,5 27, 10,5 ada di 2, ada di 22, 15,5 itu ada di 14, 20,5 ada di 7, dan 25,5 itu ada di 2. Langkah yang kelima, disambungkan semua titik tersebut, maka terlihatlah seperti ini. Di sini itu yang hijau disebut dengan ogive positif, dan yang ungu itu disebut dengan ogive negatif. Berikutnya adalah pengolahan data. Dalam pengolahan data, kita sering mengenal dengan istilah pemusatan dan penyebaran. Pemusatan adalah ukuran yang menggambarkan pemusatan data tersebut pada suatu nilai tertentu, sedangkan penyebaran adalah ukuran yang menggambarkan penyebaran data tersebut dan dapat dikaitkan dengan simpangan lebar data dari suatu nilai tertentu. Pemusatan data yang pertama itu adalah mean, sering kita sebut dengan istilah rata-rata. Rumus umum rata-rata itu adalah X bar sama dengan jumlah datum dibagi banyak datum, dengan keterangan FI itu adalah frekuensi kelas dan XI itu adalah nilai tengah kelas. Dari contoh soal ini disajikan sebuah tabel. Tabel nilai matematika kelas 11. Nilai 38 sampai 46 itu sebanyak 1. Nilai 47 sampai 55 sebanyak 5, nilai 56 sampai 64 sebanyak 7, nilai 65 sampai 73 sebanyak 12, nilai 74 sampai 82 itu sebanyak 25, nilai 83 sampai 91 itu sebanyak 22, dan nilai 92 sampai 100 itu sebanyak 8. Langkah penyelesaian, kita membuat kolom baru, itu kolom XI. XI itu adalah nilai tengah gitu kan, adalah nilai tengah. Nah, ini nilai tengah dari suatu nilai gitu kan. Nah, di sini 38 sampai 46 nilai tengahnya 42. 47 sampai 55 itu adalah 51. 56 sampai 64 itu nilai tengahnya itu adalah 60. 65 sampai 73 nilai tengahnya 69. 74 sampai 82 nilai tengahnya itu adalah 78. Nilai 83 sampai 91 itu nilai tengahnya 87. Nilai 92 sampai 100 nilai tengahnya itu adalah 96. Yang kedua itu membuat kolom baru, FI dikali XI. FI itu adalah frekuensi dan XI itu adalah nilai tengah. Maka kita membuat kolom di sini 1 dikali 42 adalah 42, 5 dikali 51 adalah 255, 60 dikali 7 adalah 420, 69 dikali 12 adalah 828, 78 dikali 25 adalah 1950, 87 dikali 22 adalah 1914, dan 96 dikali 8 adalah 768. And di sini jumlahnya itu adalah 80. Maka itu adalah sigma X1 dikali
F1 itu sama dengan 6177, maka X bar atau rata-ratanya itu 77,2125, atau kita bulatkan sebanyak 77,2. Pemusatan data yang kedua itu adalah median. Median itu adalah nilai tengah. Dari rumus ini keterangannya ME itu adalah median, TB itu adalah tepi bawah kelas median, untuk K itu adalah panjang kelas, F ini tulisannya F besar adalah frekuensi kumulatif tepat sebelum kelas median. Untuk FM itu ada frekuensi kelas median, dan N-nya itu adalah banyak data dari statistik. Untuk median ini contoh soalnya masih contoh soal yang sama seperti di min atau rata-rata. Untuk langkah penyelesaian itu ada dua. Yang pertama menentukan kelas median dengan rumus N/2, dan yang kedua adalah menghitung median dengan rumus tersebut. Nah, kelas median itu menentukannya adalah N/2. N itu adalah 80, karena dari sini ke sini itu adalah sebanyak 80. 80 per 2 sama dengan 40. Sekarang langkah yang kedua menyelesaikan rumus dari rumus median gitu kan. Semua dimasukkan keterangan-keterangannya. Lalu kita sudah terdapat 73,5 ditambah 8 dikali 40 dikurangi 25 per 25 sama dengan 73,5 ditambah 4,8, maka mediannya kita ketahui 12,1. Disimpan di sini. Nah, disimpan di sini. Kenapa di sini? Karena 12,1 itu lebih 0,1 dari angka ini, maka disimpannya di sini. Pemusatan data yang ketiga itu adalah modus, gitu kan. Modus itu adalah data yang sering muncul atau nilai yang sering muncul pada suatu data, gitu kan. Dari rumus ini keterangannya MO adalah modus, TB itu adalah tepi bawah kelas modus, K itu adalah panjang kelas, D1 itu selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya, dan D2 itu adalah selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sesudahnya. Untuk contoh soal modus itu sama seperti contoh soal di min dan median, gitu kan. Langkah penyelesaiannya itu yang pertama menentukan D1 dan D2, dan yang kedua adalah menghitung modus dengan rumus. Di sini median tulisannya, tapi sebetulnya ini adalah rumus modus. Kan ya. Nah, menentukan D1 dan D2-nya dulu. D1 itu 25 dikurangi 12. Kenapa? Karena dari 25 dari sini dikurangi kelas sebelumnya itu 12 sama dengan 13, dan D2 itu 25 dikurangi 22, maka 25 dikurangi kelas setelahnya sama dengan 3. Masukkan semua keterangan pada rumus yang ada, maka sudah terlihat 73,5 ditambah 8 dikali 13 per 13 ditambah 3. 73 tambah 8 itu ini masih sama gitu ya. Ini masih sama. Lihat 73,5 ditambah 6,5 itu sama dengan 80. Maka modusnya itu atau nilai yang sering muncul pada data ini adalah 80. Ada di sini gitu kan. Kenapa ada di sini? Karena di sini itu ada angka 80, karena di sini itu adalah 74 sampai 82. Nah, untuk ukuran letak data yang pertama yaitu kuartil. Kuartil itu yaitu membagi data menjadi 4 bagian. Nah, seperti pada gambar di sini. Jadi misalnya ada data misalnya 100 data, kemudian dibagi menjadi 4 bagian, yaitu berarti bagian yang pertama 25, bagian kedua 25, bagian ketiga 25, bagian keempat 25. Atau bisa juga misalnya daerah kiri dibagi 2, daerah kanan dibagi 2. Nah, si kuartilnya itu di tengah-tengah, yaitu misalnya di antara X min dan X max ya. Di sini membagi menjadi 4 bagian. Nah, di sini kuartilnya. Nah, di sini di antara X min ke seperempat bagiannya itu kuartil 1. Kemudian ke seperempat bagian selanjutnya itu ke kuartil 2, dan seperempat bagiannya itu ke kuartil 3 ya, seperti pada gambar di sini. Nah, keterangannya yaitu X min data terkecil nih, data yang paling terkecil, kemudian
Xmas data yang paling terbesar, dan Q1, Q2, Q3 itu kuartil 1, 2, dan 3. Di sini ada rumus kuartil. Nah, ini rumus kuartilnya. Di sini ada keterangannya. Nah, untuk mencari kuartil itu kita yang pertama cari dulu ininya dulu. Misalnya kuartil ke berapa? Misalnya kuartil ke 2. Nah, berarti I-nya itu 2. Itu berarti 2/4 kali N. N-nya itu banyak data. Misalnya nanti itu datanya 100. Nah, berarti 2/4 dikali 100. Nah, seperti itu. LI-nya itu yaitu tepi bawah kelas kuartil ke I. Nah, di sini ada keterangannya ya. K-nya itu panjang kelas, FQ-nya itu jumlah frekuensi sebelum kuartil ke I, FI-nya itu frekuensi kelas yang memuat kuartil ke I. Nah, I-nya itu tadi 2 ya, berarti ke 2 gitu. Kuartil ke 2 gitu ya. Kemudian nah, di sini ada salah satu contohnya. Nah, di sini datanya itu ada 1000 siswa. Nah, kemudian tentukan kuartil ke 1. Berarti Q1 ya, dan tentukan kuartil ketiga, yaitu berarti Q3. Nah, di sini ada datanya, yaitu datanya 1000 siswa. Lanjut. Nah, untuk menentukan kelas kuartil ke-1 dan kelas kuartil ketiga, nah, yang sudah tadi saya sebutkan, yaitu untuk mencari kuartil 1, nah, kita cari dulu. Misalnya I-nya itu kuartil ke-1, berarti I-nya itu 1/4 dikali N. N-nya itu tadi 1000 data ya, berarti 1/4 dikali 1000 sama dengan 250. Nah, kelas kuartil ketiga. Nah, I-nya itu berarti karena kuartil ketiga, berarti I-nya itu 3. 3/4 dikali N. N-nya itu 1000 ya, 1000 data, yaitu sama dengan 750. Nah, seperti ini contohnya ya. Nah, berarti kuartil kelas ke-1-nya tuh karena di sininya 250, berarti yang mendekati jadi dijumlahkan dari atas 5 tambah 54 yaitu 59. Nah, 59 tambah 215 hasilnya itu 274. Nah, 250 itu diantara ini. Nah, maka ini disebut dengan kelas kuartil 1. Kemudian di sini kelas kuartil 3-nya itu 750. Nah, karena 750, nah ini dijumlahkan ke atas. Nah, dijumlahkan. Nah, yang 750 yang di dalamnya ada 750 yang mana? Nah, berarti yang ini. Ya, di antara ini. Maka ini disebut dengan kelas kuartil ketiga. Nah, kemudian kita jumlahkan. Setelah kita ketahui, nah, maka kita jumlahkan. Tadi LI-nya itu, nah, kelas kuartil 1-nya itu kan di antara ini. Nah, karena tepi bawahnya itu ini, maka 20 dikurangi 0,5 hasilnya itu 19,5. Yang ini K-nya itu panjang kelas. Nah, panjang kelasnya itu berapa? Nah, dari ini 20 sampai ke 29 atau 29 dikurangi 20 sama dengan 9. Nah, berarti panjang kelasnya itu 9. Nah, 250 itu yang tadi dijumlahkan itu kuartilnya ya. Kemudian dikurangi 59. Nah, 59 itu dari mana? Hasil penjumlahan ini sama ini. Berarti 59. Nah, kita masukkan ke sini. Kemudian di sininya 54 yaitu sebelumnya. Nah, karena tadi itu letak kuartil 1-nya di sini, maka yang sebelumnya itu adalah 54. Maka kita masukkan 54. Baru kita jumlahkan. Nah, ini hasilnya. Begitu pula yang ini. Yang ini juga sama ya. Sama nih kuartil 3. Karena di sini letaknya di sini. Nah, maka 40 dikurangi 0,5 hasilnya 39,5. Nah, sama ya. Dan ininya juga sama seperti ini. Itu di sini sama 530 sama 223. Yang ini. Nah, kemudian yang kedua yaitu desil. Nah, desil itu yaitu membagi menjadi 10 bagian. Kalau kuartil membagi menjadi 4 bagian, kalau yang desil itu membagi menjadi 10 bagian. Misalnya datanya ada 1000, dan dibagi 10 ya, jadi 100. Nah, ini di sini ada rumusnya.
sama rumusnya, yang ininya sama, tinggal bedanya yang ini aja. Misalnya yang ditanyakannya itu desil ke-5. Nah, berarti I-nya itu 5 dibagi 10, karena desil itu per 10, makanya bagi 10. Datanya misalnya ada berapa? Ada 1000 misalnya. Nah, berarti 5 per 10 dikali 1000. Nah, jadi yang kita cari itu yang ininya dulu, baru kita bisa menjumlahkan yang lainnya. Nah, keterangannya pun sama ya. N-nya itu banyak data, kemudian K-nya itu panjang kelas, DI-nya itu desil ke berapa, misalnya desil ke 1, 2, 3, atau dan sebagainya. Kemudian L-nya itu tepi bawah kelas desil ke berapa, dan sebagainya. Ini sama ya kayak kuartil. Kemudian persentil. Nah, kalau persentil itu berarti membagi data menjadi 100 bagian. Kalau yang desil membagi 10, kalau yang kuartil membagi 4. Nah, kalau ini membagi 100. Nah, rumusnya pun sama. Cuman bedanya di sininya aja. Di sininya itu dibagi 100. Ya, I-nya sama juga, misalnya persentil ke berapa? Misalnya persentil ke 20. Misalnya ininya 20 per 100 dikali N-nya itu banyak data, misalnya 1000, ya seperti itu. Ininya pun sama. Nah, di sini rumusnya sama ya. Nah, ini rumus ketiga. Yang tadi itu yang pertama yaitu rumus kuartil. Nah, ininya 4, berarti karena dibagi 4, nah ininya pun 4. Nah, kalau desil kan dibagi 10 ya, ininya pun 10. Nah, kalau persentil kan membagi menjadi 100. Nah, ininya pun 100. Kalau yang lainnya sama. Ini untuk ukuran letak data. Kemudian untuk ukuran penyebaran data. Nah, ukuran penyebaran datanya itu yang pertama yaitu ada rentang. Nah, jangkauan rank sama dengan X max dikurangi X min. Misalnya maksimalnya itu adalah 50. Nah, data yang paling minimalnya itu misalnya 1. Nah, 50 dikurangi 1. Seperti itu ya. Ini untuk rentang. Kemudian di sini ada contoh soalnya. Nah, di sini ada tabelnya. Di sini N-nya itu banyak datanya itu 80. Kemudian di sini ada langkah penyelesaiannya. Penyelesaiannya yang pertama menghitung nilai tengah kelas terendah. Nah, yang kedua menghitung nilai tengah kelas tertinggi. 3. Menghitung rentang dengan rumus X max min X min. Nah, di sini ada penyelesaiannya. Nilai tengah kelas terendah. Nah, di sini kelas yang paling terendah, berarti 46 ditambah 38 dibagi 2, ya hasilnya 42, dan ini mewakili X min karena ini yang paling minimum ya. Kemudian nilai tengah kelas tertinggi. Nah, kelas tertingginya itu di sini ya, berarti 92 ditambah 100 sama dengan dibagi 2 sama dengan 96. Nah, di sini berarti yang ini 96 dikurangi 42 sama dengan 54. Nah, ini untuk rentang. Kemudian rentang antar kuartil. Nah, kalau rentang antar kuartil ini selisih kuartil terbesar dengan kuartil terkecil, yaitu kuartil ketiga kurangi kuartil kesatunya. Misalnya kuartil ketiga dikurangi kuartil ke-1. Nah, di sini. Kemudian di sini ada contohnya. Nah, ini salah satu contoh tabelnya, dan ini langkah penyelesaiannya itu menentukan kuartil 1, menentukan kuartil 3, menghitung rentang antar kuartil dengan rumus yang ini, kuartil 3 kurangi kuartil 1. Ini seperti yang tadi sudah saya jelaskan tentang kuartil. Nah, kalau yang ini seperti ini rumusnya. Nah, hasil dari kuartil 1, jadi dijumlahkan dulu ya pakai yang rumus yang tadi. Kemudian misalnya kuartil satunya itu hasilnya itu 27,49. Nah, karena yang tadi itu kuartil 1 itu letaknya di 250 itu ya, yang di sini. Kemudian kuartil 3 yang 750 itu. Nah, ini hasilnya 48,09. Nah, maka simpangan kuartilnya itu Q3. Q3-nya itu berapa? 48,09 dikurangi 27,49 sama dengan 20,6. Nah, ini untuk rentang antar kuartil. Kemudian di sini ada simpangan rata-rata. Nah, di sini rumus simpangan rata-rata. Simpangan rata-rata itu rumusnya itu sigma FI kemudian mutlak XI dikurangi X bar dibagi dengan mutlak FI. Nah, keterangannya SR-nya itu simpangan rataan, XI-nya titik tengah,
X barnya nilai rataan, FI-nya frekuensi kelas ke I, misalnya kelas keberapa gitu ya. Nah, di sini ada salah satu contoh soal. Nah, di sini ada tabelnya. Nah, untuk mengetahuinya yaitu kita harus tahu dulu langkah penyelesaiannya. Yang pertama menghitung nilai min. Yang kedua membuat kolom baru untuk SI dan XI min X bar. Menghitung simpangan rata-rata dengan rumus. Nah, rumusnya yang tadi itu ya. Nah, kemudian langsung ke penyelesaian. Nah, ini penyelesaiannya. N-nya itu tadi ya, N-nya itu 80. Kemudian sigma XI dikali FI yaitu sama dengan 6177, yaitu yang ini dikali ini ya. Kemudian ini juga sama dikali ini. Nah, hasilnya ini ya. Kemudian X barnya itu sama dengan 77,2125. Nah, ini X barnya. Nah, untuk mempermudah kita menggunakan tabel dan tabelnya itu ditambahkan. Misalnya yang kita cari adalah XI min X bar. Nah, kita tambahkan ya, XI min X barnya itu berapa, yaitu ini hasilnya ya. Dan FI XI min X bar, dan ini juga hasilnya. Kemudian nah, hasilnya itu yaitu 770,625, yaitu dijumlahkan. Ini ya, ini hasilnya dijumlahkan. Kemudian ini hasilnya. Nah, kemudian karena ininya sudah diketahui yaitu 770,625 dibagi N. N-nya itu berapa? 80. Nah, 770,625 dibagi 80 yaitu hasilnya ini. Maka simpangan rata-ratanya yaitu ini. Ya, ini salah satu contoh soal dan penyelesaian untuk simpangan rata-rata. Kemudian yang keempat ada varian dan simpangan baku. Nah, variannya ini rumusnya. Rumus simpangan baku yaitu akar dari 1/n sigma FI dikali dengan XI min X bar di pangkat 2. Nah, bedanya dengan rumus varian, kalau yang ini diakarkan, sedangkan ini akarnya dikeluarkan jadi X kuadrat B, atau disebut dengan ragam atau varian. Ya, bedanya itu ya, kalau ini diakarkan, kalau yang ini si akarnya itu dikeluarkan. Jadi di sini jadi dipangkatkan di sini. Nah, di sini ada contoh soal varian dan simpangan baku. Nah, untuk varian dan simpangan baku, nah kita harus membuat kolom baru untuk XI min X bar, XI min X bar pangkat 2, dan FI kali XI min X bar pangkat 2. Nah, kalau yang tadi kan baru sampai FI kali X. Nah, kalau yang tadi kan baru sampai ini ya. Nah, kemudian kalau untuk varian dan simpangan baku, jadi kita harus membuat tabel lagi. Nah, ini rumusnya ya, yang tadi sudah saya jelaskan. Nah, kita harus membuat tabel lagi. Nah, ini yang tadi penyelesaiannya. Nah, kita tambahkan lagi di tabel ini. Kita tambahkan lagi. Nah, kita buat lagi tabel yang baru. Misal XI min X bar, hasilnya berapa? Nah, ini XI min X bar. Kemudian XI min X bar dipangkatkan. Nah, yang ini dipangkatkan yaitu hasilnya ini. Kemudian yang setelah dipangkatkan kita kalikan dengan FI, dikalikan dengan ini ya. Hasilnya ini, kemudian kita tambahkan. Nah, totalnya ini yang hasil ditambahkan itu. Jadi 1/n, 1 itu 1 per datanya itu kan tadi 80. Nah, ini hasil penjumlahan yang itu. Kemudian hasil penjumlahan ini ya. Kemudian hasilnya itu 156,31 atau 32 ya. Dibulatkan nih, kalau dibulatkan. Nah, di sini 156,31734338. Nah, ini hasilnya ya. Simpangan baku, untuk simpangan baku, nah ini diakarkan. Hasil ini kemudian diakarkan. Nah, ini hasilnya ya. Ini untuk varian dan simpangan baku.
Di sini uji sampel T itu adalah parametrik ya yang dibahasnya. Yang akan saya bahas itu hanya ada satu contoh soal, tapi dengan dua metode penyelesaian. Yang pertama itu adalah menggunakan metode penyelesaiannya itu menggunakan cara manual atau hitung manual. Yang kedua itu menggunakan perhitungan di aplikasi Microsoft Office Excel gitu ya. Yang sekarang pertama terlebih dahulu itu adalah menggunakan perhitungan secara manual. Setelah manual nanti kita ke Excel, menggunakan Excel. Nah, contoh kasusnya. Contoh kasusnya itu atau contoh soalnya itu tingkat profitabilitas suatu perusahaan menyatakan laba yang dihasilkan perusahaan tersebut dan diukur dengan nilai ROE yaitu Return on Asset. Suatu peneliti ingin menyelidiki tingkat profitabilitas perusahaan industri di kota Sukabumi. Untuk tujuan tersebut, ia mengambil data ROE dari 20 sampel perusahaan di kota Sukabumi. Nah, peneliti tersebut tertarik untuk menguji apakah tingkat profitabilitas perusahaan di kota Sukabumi lebih besar dari 6%. Nah, itu ada data ROE dari 20 sampel perusahaan di kota Sukabumi atau data yang nyata dari data yang nyata yang akan diolah gitu ya. Nah, di sini kan ada 20 ya, ada 20 perusahaan. Ini kenapa kok dibagi dua? Karena jika 20 sampelnya itu di dalam satu luruskan ke bawah ini takutnya terlalu kecil, nantinya tidak terlihat gitu ya, atau tidak jelas gitu. Dibagi dua yang penting sama saja karena di sebelah kiri itu dari sampel 1 sampai sampel 10, yang tabel di samping kanan itu ada nomor sampel 11 sampai nomor sampel ke-20. Nah, di sini nomor sampel itu sebelah kiri dan di sini itu adalah ROE atau hitungan persen. Nah, nomor sampel pertama itu ROE-nya 7%, nomor sampel kedua ROE-nya 6%, yang ketiga 8%, yang keempat 4%, yang kelima 3% sampai yang ke-20 atau nomor sampel ke-20 itu ROE-nya 7% gitu ya. Nah, untuk langkah-langkah pengujian hipotesis itu atau cara mengerjakan secara manual itu, pertama itu nyatakan terlebih dahulu hipotesisnya. Ini ada dua pernyataan ya di sini. Itu adalah ada H0 yaitu mu kurang dari sama dengan 6. Nah, tingkat profitabilitas perusahaan di kota Sukabumi itu kurang dari 6%. Ini bukan hasil atau bukan pertanyaan ya, tapi ini menyatakan dulu pernyataan gitu. Hal yang keduanya itu adalah H0, mu lebih besar dari 6. Tingkat profitabilitas perusahaan di kota Sukabumi lebih dari 6%. Lalu yang kedua, tentukan besaran alta-nya. Nah, besarnya alta ditentukan oleh peneliti, boleh 1%, boleh 5%, boleh 10% atau 15%. Nah, pada penelitian ini misalnya digunakan atas tuh menggunakan 5% penentuannya itu. Karena tengah-tengah atau mungkin standar penilaiannya kan. Selanjutnya langkah yang ketiga itu statistik uji. Nah, statistik uji yang digunakan untuk sampel parametrik adalah uji T dengan T hitung ya sebagai berikut. Ini rumusnya nih. Ini rumusnya yaitu T hitung sama dengan X bar. Nah, ini X bar ya. X bar itu X garis merah garis di atasnya gitu ya. Bukan garis merah tapi garis di atasnya itu adalah X bar. T hitung sama dengan X bar dikurangi mu 0 per standar deviasi dibagi akar N. Nah, ini rumus utama untuk menentukan statistik ujinya ya. Langkah selanjutnya masih langkah ketiga ya, makanya menentukan rumus. Nah, ini tuh di sini ada X kan, X bar gitu, mencari nilai rata-rata bisa menggunakan rumus ini kan, yang sigma 20 T sama dengan 1 XI per N. Nah, ini jika dipelajari, ini mungkin materi tingkat SLTA ke atas gitu ya, tapi jika materi rata-rata itu digunakan di SMP, MTS atau SLTP sederajat lainnya, itu rumus rata-rata itu tidak perlu menggunakan ini, tapi menggunakan yang simple, yaitu
X bar sama dengan jumlah datum dibagi banyak datum. Nah, ini itu yang disebut jumlah datum nih. Jumlah datumnya dijumlahkan nanti lalu dibagi banyak datum. Kenapa 20? Karena jumlah sampelnya juga 20 ya. 20 itu kelihatan di jumlah perusahaannya. Nah, ini jumlah datum bagi banyak datum, hasilnya adalah 5,65. Nah, X bar sudah diketahui itu 5,65. Lalu yang keduanya ini ada S kuadrat. S kuadrat ini adalah standar deviasi ya. Rumusnya ini. Nah, hanya saja ini ada dikurangi min X bar di sininya. Nah, min X bar dan var-nya juga N-nya dikurangi 1. X1 ini X1 ini tidak tetap. X1 ini sesuai dengan jumlah datum yang ada gitu. Nanti kan di sininya X1 min X bar kuadrat ditambah X2 min X bar kuadrat ditambah X3 min X4 X bar kuadrat sampai selanjutnya sampai yang ke-20. Jadi X20 min X bar kuadrat per N kurangi 1. Nah, di sini sudah ketahuan kan? Kita mulai satu-satu masukin nih. Masukkan ya. X1 dikurangi X bar kuadrat ini X1. X1-nya ini kan 7 sudah kelihatan. 7 jadi X1 7. 7 dikurangi X bar, ini kan X barnya kan 5,65, jadi dimasukkan ke sini. Jadi X1 min X bar itu adalah 7 min atau dikurangi 5,65 kuadrat ditambah X2. X2-nya adalah 6. 6 dikurangi X bar yaitu jadi dikurangi 5,65 kuadrat sampai selanjutnya sampai X20 min X bar kuadrat yaitu X20-nya adalah 7. Jadi 7 dikurangi 5,65 kuadrat. Ini titik-titik itu berarti adalah X keempat sampai X19 ya. Bukan berarti ini pertanyaan apa-apa gitu. Lalu per 20 per N min 1 itu N-nya kan 20 jadi kurangi 1. Dan hasilnya ada 2,87. Nah, S kuadrat sama dengan 2,87. Kuadrat dipindah ruaskan menjadi sebuah akar. Jadi S sama dengan akar 2,87 jika dibulatkan menjadi 1,69. Jadi sudah diketahui X barnya itu 5,65 dan X kuadratnya itu adalah 2,8 dan X kuadratnya itu adalah 1,69. Standar deviasinya itu 1,69. Nah, jadi sehingga T hitung, ini kan rumus awal nih yang tadi nih kan X bar min mu 0 per standar deviation dibagi akar N itu ini sudah ketahui. X barnya adalah atau nilai rata-ratanya 5,65 dikurangi mu 0. Mu 0 itu kita masukkan saja langsung 6 karena tadi 6%. Lalu standar deviationnya 1,69 per akar 20. Kan akar N-nya 20 jadi akar N itu akar 20 sama dengan negatif 0,35 per 0,378. Hasilnya sama dengan negatif 0,926. Nah, yang selanjutnya itu ada yang keempat. Langkah keempat itu adalah aturan penolakan H0 gitu ya. Nah, ini ada tabelnya kan. Nah, ada 3 jenis gitu ya. Ada 3 hipotesis itu. Ada hipotesis 2 arah, ada hipotesis 1 arah ke kanan, hipotesis 1 arah ke kiri. Nanti kriteria penolakan nolnya juga pasti berbeda. Di sini ketika hipotesis 2 arahnya itu ada 2, ada H0 itu mu sama dengan mu 0 dan mu tidak sama dengan mu 0, dan maka mutlak TV itu lebih besar di T table atau E kuad dibagi 2 ya sama dengan N kurangi 1. Hipotesis 1 arah ke kanan pun sama, mu kurang dari sama dengan mu 0, H1-nya itu mu lebih besar daripada 0. Ataupun yang ke kiri pasti ketika yang ke kanan itu H0-nya H0-nya kurang dari sama dengan, maka yang ke kiri itu H0-nya lebih besar sama dengan. Kalau yang ke kanan itu H1-nya lebih besar, maka yang ke kiri H1-nya kurang atau lebih kecil. Value-nya terlihat tuh. Kalau yang ke kanan itu lebih besar, kalau yang ke kiri itu lebih kecil. Ini tabelnya. Jadi ini buat menentukan nantinya gitu kan, menentukan tabelnya. 0,5 kita lihat dari sini kan tadi 0,5 N kurangi 1. Nah, tadi
N kurangi 1 itu sama dengan 20 kali 1. Berarti 20 kali 1 sama dengan 19. Ini kita 19 lurus ke sini. Lalu di mana sel ini bertemu dengan 0,5? Itu di sini. Di 1,729. Nah, jadi ketahuan kan itunya, tabel T-nya. Nah, jadi yang kelima itu nyatakan keputusan. T hitungnya itu sudah ketahuan tadi sesuai dihitungnya yaitu 0,926. Sedangkan T tabelnya itu sama dengan 1,729. Maka T hitung kurang dari T tabel sehingga gagal tolak H0. Jadi kita terima H0-nya itu benar seperti itu. Yang keenam, nyatakan kesimpulan. Nah, karena keputusan yang diambil adalah terima H0, maka kesimpulan atas penelitian ini adalah tingkat profitabilitas perusahaan di kota Sukabumi itu kurang dari 6%. Nah, kesimpulan untuk pembahasan yang ini, untuk yang manual ini adalah yang pertama, uji hipotesis digunakan untuk menarik kesimpulan pada populasi berdasarkan sampel. Jadi harus sesuai yang ada ya, data yang ada, jangan data yang mengada-ngada gitu, kecuali untuk contoh soal. Lalu tingkat kesalahan data ditentukan oleh peneliti. Lalu yang ketiga itu jenis hipotesis disesuaikan dengan tujuan skala data, asumsi, jumlah kelompok sampel, dan keadaan data. Nah, ini untuk pembahasan yang secara manual gitu. Sekarang kita lanjut ke pembahasan yang secara Excel. Kita masuk ke Microsoft Excel. Nah, ini sudah sama kan datanya tadi dari 20 perusahaan tersebut. Ini ada sampel 1 sampai sampel ke 20 nih. Nah, ini kan. Nah, ini sudah ketahuan kan untuk 5,65 rata-rata. Sekarang kita membuktikan 5,65 ini bukan hanya diketik 5,65 tapi menggunakan rumus. Nah, rumusnya itu kita coba menggunakan rumus yang ada di Excel. Untuk pertama cari menilai rata-rata. Ini anggap ya, kita membuktikan semua kolom G ini itu sama untuk dibuktikan pada kolom E. Ya, kolom E. G ke E ini kan. Lalu tulis sama dengan rumus rata-rata itu adalah average ya. Average atau average penulisannya gitu kan. Average, lalu buka kurung. Klik pertamanya ini, klik B3. Lalu di scroll ke bawah ya sampai yang ke-20 atau sampai B22. Nah, sudah itu langsung kasih tutup kurung lalu enter. Hasilnya sama kan? Antara G ini kan tuh 5,65 dan ini juga sama 5,65. Atau jika tidak paham scroll bisa juga menggunakan rumus tembak ya gitu kan. Menggunakan tembak itu adalah average. Buka kurung, klik saja ini atau tidak mau klik bisa B3 masukkan. B3 lalu kalau titik koma itu harus nyusun sampai ini, jadi titik koma B4, titik koma B5, titik koma B6 sampai seterusnya. Jika terlalu lama jangan titik koma tapi bisa menggunakan titik 2. Titik 2 ini yang terakhir itu B berapa? B22. B22 dikurang tutup kurung ya gitu ya, lalu enter, sama hasilnya. Lalu untuk Miono itu 6, langsung tulis saja 6, tidak perlu dirumuskan lagi karena sudah ketahuan persennya. Lalu untuk standar deviasi itu nama menggunakan rumus juga, itu menggunakan sama dengan standar deviasi ya, standar deviasi dot s dalam kurung, gue lagi ini sama, scroll gitu ke bawah gitu, tutup kurung, lalu di enter, hasilnya sama. Untuk akar n adalah sama dengan menggunakan rumus akar n, yaitu adalah SQRT gitu kan, SQRT atau SQRT penulisannya. Buka kurung, bukan di scroll tapi lihat jumlah data yang di sini itu 20. Buka klik jumlah datumnya saja 20, tutup kurung langsung enter. Nah untuk T hitung ini ada rumus yang tadi kan. Rumusnya itu adalah X bar dikurangi mu0 per standard deviation dibagi akar n. Nah, jadi caranya nih kita tulis itu kan sama dengan, nah untuk cara perpecahan di Excel itu seperti ini, buka kurung X bar itu kan nanti rata-rata ya, rata-ratanya ini kan kita masukkan ini, klik, nah lalu dikurangi mu0 itu 6,
tutup kurung. Nah, jangan langsung enter, tapi kita perlu dulu menggunakan garis miring gitu ya. Nah, ini. Lalu buka kurung lagi agar terkalikan gitu ya. Kurung standar deviasinya itu berapa? Ini klik, lalu bagi akar N, yaitu ada di sel E8, tutup kurung, lalu enter. Nah, kalau secara manual tadi misalkan terlihat hanya min 0,9237, tapi untuk di Excel pasti lebih panjang sampai tuntas ke akhir ini, karena karena perhitungannya itu lebih secara otomatis gitu ya. Software untuk statistika. Software yang sangat membantu untuk materi statistika itu adalah SPSS. SPSS adalah aplikasi yang digunakan untuk melakukan analisis statistika tingkat lanjut, analisis data dengan algoritma machine learning, analisis string, serta analisis big data yang dapat diintegrasikan untuk membangun platform data analisis. SPSS ini digunakan oleh berbagai universitas, institusi, dan perusahaan untuk melakukan analisis data. Berikut beberapa contoh penggunaan SPSS, yaitu yang pertama, melakukan riset pemasaran market research. Yang kedua, untuk analisis data survei atau kuesioner. Yang ketiga, populer digunakan untuk penelitian akademi mahasiswa. Populer juga digunakan untuk keperluan pemerintahan seperti lembaga BPS, data mini, membantu untuk mengambil keputusan suatu perusahaan. Penelitian kesehatan masyarakat juga dapat dibantu oleh software ini tuh mendokumentasikan data, merepresentasi data statistik, dan memprediksi suatu kejadian time series. Baik, di sini saya akan menjelaskan penggunaan software matematika untuk materi statistik. Nah, nama softwarenya itu SPSS ya. Kita langsung saja, misalkan ada suatu data. Nah, datanya itu yang ini. Ini bentuknya itu tunggal, jadi yang dimasukkan ke sini itu harus tunggal dulu ya. Harus tunggal dulu. Misalnya tadi itu datanya ini, kita langsung masukkan ke sini. Sebelum masukkan ke sini kita ubah dulu di variabelnya, misalnya kita masukkannya itu namanya itu data, tipenya itu numerik. Nah, kalau numerik itu angka, yang kita masukkan itu angka. Nah, kalau yang misalnya nama depannya itu kelas atau tinggi badan, nah kita klik di sini string ya. Kemudian, nah ini desimal. Desimalnya itu tidak usah dinolkan saja. Jadi kalau desimalnya yang tadi itu 2, jadi di belakang koma misalnya datanya itu 45. Nah, di belakang komanya itu ada 2, jadi 45,00. Nah, supaya datanya itu angkanya itu tidak ada koma, di belakangnya itu tidak ada koma, maka kita nolkan saja. Ya, ini tidak usah. Ini juga tidak usah. Nah, kemudian measure-nya kita ganti menjadi scale. Ininya tetap. Langsung kita masukkan saja datanya. Kita lihat di sini 40, 45, 36. Kita masukkan ke sini. Di sini datanya sudah kita masukkan. Nah, kemudian kita klik analyze. Kemudian klik descriptive statistik, kemudian klik frekuensi. Nah, data yang di sini kita pindahkan ke variabel. Kemudian kita klik statistik. Mana yang kita butuhkan? Misalnya kita butuh mencari min, median, modus, sama jumlahnya. Ini sesuai kebutuhan ya. Atau misalnya kita ingin cari semuanya juga bisa. Nah, variansinya, ranknya, minimum dan maksimumnya, standar error minnya. Nah, kemudian misalnya kita akan cari kuartilnya juga bisa. Misalnya kuartil ke-2.
Nah, berarti kita klik di sini kuartil kedua. Nah, persentilnya juga boleh. Tapi biasanya persentil untuk data yang banyak, tapi kita coba saja. Nah, misalnya persentil ke 10. Kita klik add. Kemudian kita klik continue sama kurtasisnya. Kemudian klik continue. Nah, ini untuk membuat diagram. Misalnya kita ingin dengan diagramnya. Nah, kita klik di sini chartnya. Misalnya bentuk diagramnya itu mau diagram batang. Nah, berarti klik di sini, atau diagram pie ya. Atau histogram juga bisa. Nah, misalnya kita diagram batang. Nah, sininya misalnya frekuensi atau persentase juga bisa. Kita gunakan yang frekuensi aja. Tergantung kebutuhan ya. Kemudian kita klik OK. Di sini sudah terlihat hasilnya. Nah, di sini hasilnya itu minnya itu 36,9. Kemudian standar error of min-nya 2,34. Kemudian medianya 38, modusnya 45, standar deviasinya 7,4. Kemudian variansinya 54, skewness-nya min 155. Nah, kemudian di sini ranknya itu 18, minimnya itu 27, benar ya, 27 minimumnya, maksimumnya 45, benar ya, 45, dan jumlahnya itu 369. Nah, ini benar ya. Kemudian ini untuk persentilnya ke 10, 27. Nah, ini untuk persentilnya ya. Yang persentil ke-25 itu 29, persentil, mohon maaf, maksudnya kuartil ya. Kuartil kedua itu misalnya 25, ini 29,5. Nah, di sini datanya itu, nah ini saya 27, data ke-27 itu cuman ada satu, frekuensinya satu ya, benar ya, satu. Kemudian yang lainnya juga satu, benar ya. Dan ini 45 ada 3, benar ya, 1, 2, 3, berarti benar ya. Nah, kemudian ini untuk diagramnya. Nah, hasilnya sudah benar ya. Itulah materi statistika dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.